Selamat pagi sahabat Tribuners yang saya hormati dan saya muliakan. Live talkshow di Facebook dan Instagram Tribun Medan hari ini luar biasa. Kita akan bahas tentang cuan saham di tahun macan dan era tapering. Nah, yang tentunya bersama Pak Nico Lawrence yang selalu menemani kita semuanya dari Panen Sekuritas Jakarta. Ya, setiap tahun kita selalu memberikan yang terbaik. Di awal tahun itu memberikan informasi kepada sahabat Tribuners semuanya apa yang terjadi pada dunia industri dan saham khususnya di Indonesia. Nah, live talkshow hari ini bersama Bapak Nico Lawrence, CFA FRM. Beliau adalah Head Research of Panen Sekuritas Jakarta, Magister Management in Finance dari Universitas of Indonesia, Chartered Financial Analyst CFA, dan kemudian Certified Financial Risk Management. Selamat pagi Pak Nico Lawrence, apa kabarnya? Pagi Pak Sianet, apa kabar Pak? Baik dan luar biasa Pak. Bagaimana setelah perjalanan pulang dari Amerika? Wah, kebetulan udah dari ini ya, kemarin saya pergi itu 42 hari tuh Pak Sian. Jadi lumayan seru sih ya, refreshing kan, udah lama nggak keluar negeri. Cuma ya itu jadinya agak-agak kangen bawaannya, jadi pengen liburan terus nih Pak sekarang Pak. Kerja keras dulu Pak, nanti liburan agak panjang. Sorry, ini ada suara yang nggak di-mute kayaknya di. Oke. Nah, Pak Nico Lawrence, ini 2000 tidak terasa ya, tahun lalu kita sudah setahun juga kita talkshow mengenai kondisi saham di tahun 2021 dan saat ini sudah 2022 dan beberapa projection yang Pak Nico sampaikan itu terjadi ya, khususnya di digitalization dan kemudian di teknologi itu naiknya luar biasa sekali. Memang eranya di sana, khususnya di digital banking juga sama, dan beberapa construction sudah mulai terjadi ya. Properti sudah mulai naik di tahun lalu dan kemudian Delta masuk, tapi Delta masuk berhasil juga diatasi dengan baik ya. Kecepatan dari pemerintah juga luar biasa, vaksinasi rate semakin meningkat dan akhirnya kita bisa menurun ya drastis dari infection rate ini sehingga ekonomi bisa tumbuh dan berkembang, dan di akhir tahun kita bisa melihat bahwa IHSG itu cukup menggembirakan ya, naik ya, itu pernah mencapai lebih baik daripada sebelum pandemik ini. Nah, Pak Nico, untuk 2022 sektor-sektor saham apa yang paling cuan dan kondisinya seperti apa? Khususnya di 9 sektoral ya Pak ya, ada basic material, consumer cyclical, non-cyclical, energy, financial, healthcare, industri, infrastruktur maupun teknologi dan logistik. Nah, nanti boleh share sedikit tentang fokus daripada pemerintah Indonesia dan dunia sekarang ke green energy ya. Sektor batubara itu menjadi ada sedikit dibatasi supaya mengurangi energi yang supaya nanti energi yang terbarukan dapat bisa dimanfaatkan, dan termasuk juga batubara ini adalah untuk untuk memenuhi consumption energi dalam negeri. Dan kemudian kita lihat bahwa sawit juga mengalami peningkatan yang luar biasa sekali. Nah, secara holistik itu 2022 apa yang terjadi Pak Nico, dan bagaimana sebagai investor, sebagai kita yang investasi di saham ini dapat memilih dan kemudian menganalisis secara tepat sehingga arah investasi dan di kemudian hari khususnya 2022 ini semakin baik. Silakan Pak Nico. Ya, thank you banget Pak Sian buat pertanyaannya ya. Jadi thank you juga buat introduction-nya Pak. Iya, jadi mungkin kita langsung bahas ya, kira-kira gimana sih sebenarnya kalau outlook saham di tahun 2022. So in overall sebenarnya gini sih Pak ya, maksudnya kalau kita lihat sih kalau jadi kan kalau investor itu tuh saya selalu kalau ngelihat saham itu kacamatanya tuh saya mengasumsikan saya sebagai pemegang dana di global, ibaratnya saya fund manager di global gitu. Saya bakal lihat nih sebenarnya kayak arah pertumbuhannya akan seperti apa. Nah, jadi menariknya gini, kemarin itu kan ada rilis data dari World Bank ya. Jadi ekspektasinya di global itu tuh akan melambat Pak sebenarnya di 2022 sama 2023. Jadi growth-nya bisa sekitar tahun 2022 tuh sekitar 4%, tahun 2023 yang bisa turun ke level sekitar 3%. Nah, jadi wah ini kalau misalnya
kalau kita ngelihat ketika growth-nya nggak ada, pertumbuhan ekonominya nggak ada, biasanya kan investor agak nggak terlalu tertarik tuh mau taruh duitnya tuh di saham gitu ya. Mereka lebih prefernya sebenarnya obligasi. Cuman gini, kalau kita ngomongin kasusnya buat IHSG, ekspektasi growth kita tuh sebenarnya masih bagus, Pak. Karena tahun ini kan ekspektasi growth kita itu bisa di sekitar levelnya 3%-an. Cuman di 2022 ini growth kita bisa 5%-an. Jadi ketika pertumbuhan beberapa negara lain itu udah turun, Indonesia growth-nya itu malah bagus gitu. Jadi menurut kita sih itu jadi katalis positif sih ya. Nah, translasinya sebenarnya gimana sih? Nah, jadi kalau kita ngelihat di tahun lalu, Pak, maksudnya tuh di 2021 gitu ya. Jadi saham-saham di negara berkembang ini agak ketinggalan dibandingkan negara-negara yang maju. Jadi bisa dibilang mereka laggards lah ya dibandingkan negara maju. Kenapa sebenarnya? Nah, di 2021 itu tuh kita nggak ngelihat istilahnya tuh ada playing field yang sama. Maksudnya adalah kalau di negara-negara maju itu kan mereka kan sebenarnya recovery-nya bisa dibilang lebih cepat ya, lebih cepat karena sebenarnya mereka punya kayak tingkat vaksinasi itu lebih tinggi dibandingkan negara berkembang. Karena kan produsen kayak Pfizer, AstraZeneca itu kan semuanya dari negara maju ya. Jadi vaccination rate mereka tuh cepat banget sampai ke level 80, 90%. Nah, jadi ketika mereka udah vaksinnya lebih cepat gitu ya, translasinya pasti si investor ini jadi kayak oh ternyata bisnis confidence-nya cepat cepat pulih nih, kepercayaan terhadap bisnisnya. Terus kepercayaan terhadap konsumsinya juga lumayan positif gitu. Jadi nah, reboundnya kalau kita lihat di Dow Jones, S&P, Nasdaq, FTSE, DAX di Eropa gitu ya, itu naiknya signifikan banget Pak. Nah Indonesia agak ketinggalan. Indonesia tuh atau negara berkembang tuh agak ketinggalan. Cuman tahun ini kita lihat sebenarnya harusnya kita tuh bermain di playing field yang sama nih. Maksudnya levelnya sama adalah tingkat vaksinasi yang sama. Nah, jadi dengan kondisi yang sebenarnya masih agak sedikit undervalue, maksudnya ibaratnya karena kita ketinggalan ya. Nah, jadi itu translasinya harusnya buat saham-saham negara berkembang tuh masih atraktif, Pak. Jadi ada sedikit data gitu ya. Jadi ternyata valuasi negara berkembang ini tuh bisa dibilang kayak spreadnya itu tuh makin lebar. Nah, kalau makin lebar itu kan indikasinya kan kayak makin menarik nih sebenarnya nih. Biasanya valuasinya tuh range-nya mungkin sekitar 30%, 40%. Cuma sekarang bisa melebar sampai 50%. Nah, jadi ekspektasi pertumbuhan negara berkembang itu harusnya lebih bagus di tahun ini dibandingkan tahun 2021 dengan valuasi yang sebenarnya lebih bagus juga gitu. Nah, itu menurut kita sih jadi katalis positif tuh Pak harusnya buat di tahun 2022 khususnya buat negara berkembang ya. Mungkin itu. Nah, cuman si investor ini tuh sekarang sebenarnya agak-agak takut nih Pak Sian. Jadi kalau misalnya sekarang ini yang mereka paling takut sekarang itu tuh sebenarnya bukan si Omicron ini tadi. Cuman lebih kayak kalau seandainya uang yang udah masuk ke negara berkembang ini tuh balik lagi ke US, balik lagi ke US ya. Jadi itu sih. Nah, jadi kelihatannya gimana sebenarnya Pak? Nah, pertanyaannya adalah jadi tahun lalu sebenarnya kan kayak si The Fed itu kan ada melakukan pembelian obligasi sekitar 220 miliar US dollar per bulan. Jadi intinya mereka gelontorin terus tuh. Nah, cuman kemarin rilis data taperingnya itu ya atau pengurangan pembelian obligasi angkanya lebih kecil. Nah, jadi kekhawatirannya adalah nanti di tahun 2022 dulu orang ekspektasinya si The Fed ini cuma naikinnya 2 kali suku bunganya. Itu di bulan Juni. Cuman sekarang kalau kita lihat rilis data terakhirnya, si The Fed ini tuh bahkan bisa menaikkan suku bunganya sampai 4 kali, Pak. Jadi either itu nanti di Maret, Juni, September, sama Desember. Either Desember atau Januari 2023. Cuman si investor ini tuh udah mulai mempertimbangkan bahwa oh, si The Fed ini akan lebih agresif nih. Pengurangan pembelian obligasinya akan lebih cepat. Di bulan Maret udah habis. Dulu ekspektasinya di bulan Juni itu baru habis gitu. Nah, dampaknya gimana sih? Oh, sama yang ketiga adalah si The Fed ini bakal ngurangin mereka punya neracanya. Nah, biasanya ketika misalnya neracanya The Fed itu kalau lagi naik, intinya tuh mereka lagi bagi-bagi uang Pak ke pasar. Jadi intinya mereka kasih stimulus. Nah, cuman kalau kita lihat yang kekhawatirannya ketika nanti neracanya bakal turun, itu pernah kejadian tuh zaman-zaman yang dulu taper tantrum yang pertama 2013 2015. Nah, di situ kondisinya adalah si dolar indeksnya menguat. Rupiahnya jadi agak sedikit volatile ya, walaupun sebenarnya posisinya masih kuat gitu. Cuman kekhawatirannya ketika nanti si The Fed ini neracanya udah tinggi banget,
mereka pengen shrinking, mereka punya balance sheet, istilahnya balance sheet shrink off gitu ya, mereka bakal turunin. Takutnya sih si rupiahnya malah kena nih. Nah, rupiahnya kena ini kan si investor kan kalau misalnya rupiahnya kena agak takut kan ya Pak Sian ya. Jadi takutnya mereka masuk nih buat ke saham, untungnya misalnya dapat 6% atau 8% gitu ya misalnya. Nah, cuman ternyata si rupiahnya bisa depresiasi mungkin bisa sampai 10% gitu. Jadi kan mereka rugi tuh dari nilai tukarnya kan mereka rugi kan. Jadi si investor ini kalau melihat si rupiah nggak stabil ini agak takut dia sebenarnya. Nah, jadi itu sih yang sebenarnya jadi resiko yang paling utama ya. Jadi kalau kita lihat normalisasi kebijakan moneter itu bakal lebih agresif di tahun ini. Jadi itu menurut kita sih jadi pressure tuh buat market. Nah, makanya kalau dari kita di Panin ngelihatnya sebenarnya volatilitasnya tuh masih bakal tinggi banget nih Pak buat sampai di jangka pendek ini khususnya di kuartal 1 gitu. Jadi kuartal 1 volatilitasnya masih bakal tinggi. Nanti ketika overhang istilahnya ada sesuatu yang masih ngegantung gitu ya, yang ibaratnya yang kayak kita belum tahu nih dampaknya kayak gimana. Nah, itu harusnya sih bakal lebih apa ya, bakal lebih bisa lebih enak lagi tuh indeksnya buat lari lagi. Jadi mungkin itu. Jadi first quarter kita lihat volatilitasnya masih lumayan tinggi. Second quarter juga masih sih ya harusnya ya, karena kan ada pertimbangan dari sisi kenaikan suku bunga sama pengurangan neracanya The Fed. Cuman kita lihat sih harusnya bakal lebih kuat lagi, lebih positif tuh di second half tuh Pak Sian. Mungkin itu ya sedikit ya dari ininya, dari kondisi makronya. Mungkin itu. Dan Terus, Pak Niko, oke, ya, sebelum lanjut sedikit ya, ini saya dapat kabar dari apa ya, dari The Fed juga ya. Ini CNBC tanggal 11 ya. Ini ada kabarnya The Fed percepat tapering. Ini maksudnya yang sebelumnya terjadi setiap tahun dia ada berapa kali ya, Pak? iya, jadi tapering itu sebenarnya definisinya apa sih sebenarnya? Simpelnya sih sebenarnya intinya adalah kayak pengurangan pembelian obligasi. Nah, jadi gini biasanya Pak Sian. Jadi tahun lalu itu kan si The Fed itu ketika misalnya zaman-zamannya lagi ada pandemi gitu ya, maksudnya lagi ada kayak COVID, si The Fed ini kan mereka kalau mereka pengen dorong perekonomian biar nggak terlalu parah, masih ada pertumbuhan ekonominya, pasti kan yang dilakukan si bank sentral itu adalah mereka menurunkan suku bunga. Satu lagi itu mereka biasanya kasih atau dorong uang beredar ke pasar, Pak. Nah, atau ibaratnya money supply atau M2 itu tadi. Nah, jadi mereka biasanya gimana? Mereka beli obligasi. Ketika mereka beli obligasi di pasar, kan The Fed ini kan beli obligasi. Obligasinya saya pegang, neraca saya jadi naik. Habis itu kan ada uang beredarnya makin banyak. Nah, uang beredar makin banyak, itu kan berarti kan uang itu bisa dipakai sebenarnya bisa buat aktivitas investasi lah ya, either buat modal kerja atau misalnya buat investasi. Nah, lalu suku bunga rendah. Kalau suku bunga rendah itu biasanya si bank sentral ini kan pasti orang-orang jadi mau pinjam uang tuh Pak. Oh, dulu saya pinjam kalau misalnya buat bangun ini misalnya dikasih bunganya 8%. Oh, sekarang ternyata si The Fed ini ngasih bunganya cuma 5%. Jadi kan kayak orang jadi mau pinjam kan. Intinya sih sebenarnya buat jaga uh, momentum dari sisi ekonominya tuh bisa recovery, Pak. Itu stimulus moneter namanya. Nah, terus habis itu dua ada juga namanya stimulus fiskal biasanya Pak Siam gitu. Jadi ketika misalnya oh ekonominya lagi parah nih. Nah, si pemerintah itu biasanya kayak kan kita pemerintah kan punya APBN Pak namanya ya. Nah, jadi APBN ini kan ada pajak sama belanja negara. Nah, yang dilakukan biasanya si Amerika itu mereka ya udah belanjanya kita jor-jorin. Pemerintah tuh dari pemerintah dia ngasih uang buat kayak anggaran pendapatan dan belanja negara itu buat belanja. Jadi duit buat bantuan sosial, habis itu duit buat subsidi itu didorong banget makanya defisitnya bisa lebar. Nah, pengurangan pembelian obligasi itu tuh sebenarnya waktu itu ekspektasinya cuma sekitar 15 miliar US dollar tuh ekspektasinya. Cuman sekarang dan itu harusnya bakal selesai di bulan Juni sebenarnya di 2022. Cuman rilis data terakhir ternyata size-nya digedein sekitar 20 sampai 30 miliar US dollar. Jadi kelarnya tuh bakal di bulan Maret. Nah, jadi itu sih yang sebenarnya jadi bikin investor tuh agak takut gitu ya. Karena sesimpel kayak gini sih Pak Sian ya. Maksudnya dulu kan 2013 kita pernah mengalami taper tantrum juga ya. Jadi kondisinya waktu itu adalah ketika
si bank sentral juga sama nih, zaman-zamannya waktu itu tahun 2008 subprime mortgage lagi rontok banget, si pemerintah bantu banget dari sisi stimulusnya. Iya, jadi kalau kalau kayak gitu translasinya berarti waktu itu tuh indeks tuh bisa melemah Pak, bisa bahkan sampai 40% gitu ya. Nah, investor tuh agak hati-hatinya di situ. Kalau terlalu agresif, jadi yang ibaratnya dulu dapat dana ini lebih mudah, sekarang tuh jadi lebih susah Pak. Jadi kan kayak nggak terlalu bagus tuh ya sebenarnya ya buat buat ekonominya. Jadi itu sih mungkin gambarannya Pak Sian ya. Dampaknya terhadap IHSG bagaimana Pak? Apakah Biasanya dia sih dampak harusnya secara bakal global? negatif ya. Maksudnya pasti kalau misalnya ada namanya tapering, pasti dampaknya selalu negatif. Cuman mungkin yang kita menariknya adalah kita harus bandingin kondisi fundamentalnya dibandingkan tahun 2013 dulu. Apakah posisi kita tuh lebih kuat? Kalau saya bilang tuh ada dampak pasti ke Indonesia. Pasti ada dampak. Cuman menurut saya nggak akan separah zaman-zaman 2013 yang indeksnya tuh bisa turun sampai 30 sampai 40%. Kenapa? Jadi penting bangetnya lihatnya si rupiah ini Pak Syan. Jadi tahun 2013 itu tuh kondisi current account kita tuh negatif Pak. Jadi intinya kayak komoditasnya kan bagus-bagusnya itu kan zaman 2011 2012 ya. 2013-nya udah agak turun. Indonesia ini kan 60% ekspornya mereka kan komoditas ya Pak. Nah jadi komoditasnya jadi current account-nya tuh waktu itu posisinya tuh negatif. Posisi current account kita sekarang itu positif Pak. Banyak kan ekspornya dibanding importnya. Nah kalau ekspornya banyak, berarti kan permintaan terhadap rupiah kan tinggi ya. Karena kan kita tahu kalau ekspor kan orang belinya pasti pakai rupiah. Ketika kita import, kita belinya pakai US dollar. Nah, jadi itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya adalah posisi dari sisi ini apa foreign reserve atau cadangan devisa. Cadangan devisa kita kemarin itu 144,5 miliar billion US dollar. Nah, itu setara 7 sampai 8 kali bulan import. Nah, jadi itu posisinya jauh lebih tinggi dibandingkan zaman 2013. Jadi kalau seandainya cadangan devisanya ada, itu biasanya kayak bank sentral tuh punya banyak peluru tuh. Kalau seandainya rupiah menekan melemah signifikan, mereka bisa intervensi di situ. Mereka bisa jaga. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga, kita lihat tuh kondisi defisit fiskal kita tuh lebih rendah. Nah, kalau defisit fiskalnya itu lebih rendah, berarti kan si pemerintah ini nggak butuh menerbitkan utang ya. Nah, kita tahu kalau misalnya pemerintah butuh uang kan mereka pasti nerbitin utang ya. Nah, utang itu biasanya mereka ada yang utang dalam bentuk dolar. Itu biasanya 40% ketika ada utang yang diterbitkan dalam bentuk obligasi, itu 40%-nya itu biasanya US dollar. Nah, kalau misalnya ada utangnya makin sedikit, berarti kan permintaan buat US dollarnya kan nggak begitu bagus ya. Nah, jadi ketika misalnya defisitnya itu makin rendah karena ekonominya udah bagus, pajaknya udah mulai jalan, kasih stimulusnya udah nggak segede yang dulu, translasi pasti rupiahnya tuh akan terjaga. Nah, sama yang keempat yang menurut saya itu paling penting. Jadi posisi sekarang itu tuh kita beda banget sama dibandingkan dulu. Jadi gini, kepemilikan asing di obligasinya Indonesia itu tuh sekarang cuma 20% Pak. Zaman-zaman ketika kita dulu rupiah tuh bisa sampai 16.900, 17.000 gitu ya. Pas zaman-zaman yang Covid awal-awal, itu kepemilikan asing di obligasi kita tuh bisa sampai 38 sampai 40%. Nah, jadi translasinya berarti kan kayak kalau misalnya asingnya banyak di obligasi, sebenarnya positif ya. Maksudnya berarti investor itu ngelihatnya buat Indonesia fundamentalnya masih bagus. Mereka mau beli obligasi kita. Cuman yang nggak enaknya adalah kalau seandainya ada apa-apa. Kalau ada apa-apa, mereka tuh bisa langsung keluar tuh dananya. Jadi intinya kayak kayak hot money kan. Ya udah deh, Indonesia bermasalah nih, rupiahnya bisa melemah segala macem. Nah, ya udah mereka keluar tuh dari obligasinya. Kalau mereka keluar dari obligasinya, mereka kan jual rupiah, beli misalnya US dollar, rupiahnya bisa melemah zaman itu. Nah, karena waktu itu kepemilikan asing di obligasinya tinggi banget, 40%. Sekarang itu kepemilikan asing di obligasinya itu cuma 20%. Nah, jadi kalau misalnya seandainya nanti mereka mau ada keluar dari market ya, misalnya kayak dananya balik lagi ke US itu, ada risiko. Cuman ibaratnya tuh kayak sebenarnya lebih nggak separah di zaman-zaman waktu itu Maret 2020 kemarin. Nah, jadi dampaknya itu sih. Jadi kalau saya bilang pasti akan ada dampak sebenarnya buat IHSG, Pak. Pasti akan ada dampak, cuman nggak akan parah menurut kita karena yang saya bilang itu tadi ya. Cuman itu menurut saya sih lebih akan menyebabkan volatilitasnya ini nih di kuartal ke-1 tuh kayaknya masih belum belum bisa ngegas deh kalau saya lihat kalau dari IHSG-nya. Oke, menarik ini. Dari segi apa yang harus dilakukan, Pak, terhadap IHSG ini? Dan kemudian sektoral apa, apakah bisa
dijelaskan sedikit Pak Niko dari seluruh sektoral itu, walaupun ada apa ya, karena ada dampak terhadap tapering ini diperkirakan, apakah ada seperti beberapa sektoral yang masih cukup bagus, Pak? Iya, jadi kita ngeliatin sih ya, maksudnya apa sih yang sebenarnya harus dilakukan investor ketika misalnya ada kondisi kenaikan suku bunga Pak, atau ibaratnya tapering itu tadi ya. Sektor-sektor apa sih yang sebenarnya mau kita pilih dan kita harus hindari ya. Nah mungkin gini ya, kalau kita ngelihat belakangan di US, itu tuh sekarang sektor Nasdaq itu tuh turunnya jauh lebih dalam dibandingkan Dow Jones sama si S&P 500 itu tadi. Karena apa? Karena si sektor teknologi itu kan mereka biasanya kan lagi kategorinya kan growth stock ya. Mereka tumbuh terus kan Pak ya. Saham-saham kayak Amazon, Apple, Facebook, Microsoft, habis itu ada Alphabet, ini parentsnya Google. Nah itu tuh mereka tergantung banget sama sebenarnya kayak utang gitu ya. Nah ketika misalnya mereka kayak ada utang gitu ya, transaksinya terus mereka harus bayar bunga lebih tinggi itu tadi, berarti kan bikin kayak apa laba mereka ke depannya tuh jadi nggak begitu menarik gitu ya. Makanya kita lihat sektor teknologi itu harus agak-agak dihindarin sih sebenarnya, karena mereka tergantung banget sama utang. Udah kelihatan sih di Nasdaq itu tadi. Jadi itu mungkin yang pertama. Terus yang kedua apa nih sektor yang harus kita hindarin? Nah sektor yang dihindarin gini Pak Sian. Jadi saya dulu melihat ya, ini kan sebenarnya mirip kayak zaman-zaman tahun 1978 sampai 1982 dulu ya. Istilahnya ada namanya tuh stagflasi, Pak. Stagflasi itu adalah ketika misalnya si ekonominya itu, inflasinya tuh lagi tinggi banget ya, inflasinya lagi tinggi banget, growth-nya nggak ada. Nah, yang saya bilang tadi kan, inflasi kan sekarang kalau di Amerika itu kan udah 7% ya. Nah, itu kan tertinggi sejak 1982. Di Eropa itu udah 5%, itu juga tertinggi. Nah, itu kan ibaratnya pertumbuhannya ekspektasinya melambat. Nah, ketika tahun 1978-82 itu yang biasa dilakukan adalah mereka biasanya naikin suku bunga atau adjust suku bunga. Nah, saya lihat ini sebenarnya di negara berkembang itu sektor-sektor rotationnya kayak gimana sebenarnya. Nah, jadi menariknya adalah sektor-sektor yang tergantung sama suku bunga itu biasanya lebih nggak perform, Pak. Contohnya misalnya adalah kayak consumer, kayak properti atau otomotif. Jadi si properti ini kan sangat tergantung sama suku bunga ya, karena kita tahu ya, maksudnya karakteristik pembeli rumah di Indo itu tuh 60% tuh biasanya pakai mortgage atau ibaratnya kayak kredit properti. Nah, kalau misalnya suku bunganya naik, berarti kan bisa dibilang kayak wah mereka jadi waduh eagerness-nya jadi nggak mau Pak, waduh kayaknya kok bunga ini ya jangan dulu deh gitu ya, maksudnya jadi mereka agak hati-hati gitu. Jadi biasanya translasinya sangat berpengaruh tuh. Jadi ibaratnya penjualan propertinya pasti agak turun. Itu kena. Otomotif juga sama ya. Ibaratnya yang dulu dapat bunganya rendah sekarang naik, itu juga pasti akan ada ibaratnya orang jadi nggak mau beli mobil nih, karena ibaratnya bunganya jadi lebih mahal. Jadi yang revenue-nya pendapatannya tergantung sama bunga itu pasti bakal kena. Jadi kita lihat tuh Pak. Jadi ketika itu ternyata benar sektor-sektor itu yang tergantung sama si bunga itu tadi pendapatannya turunnya dalam. Nah, terus habis itu kita lihat adalah sektor-sektor yang sebenarnya kondisi neracanya itu tingkat utangnya lumayan tinggi Pak. Nah itu biasanya ada kejadian misalnya di sektor konstruksi, kita lihat di zaman-zaman kita lihat stagflasi itu. Jadi sektor konstruksi khususnya di Indo juga ya, maksudnya kan itu kan kita tahu ya company-company kayak Waskita, Adikarya, PTPP, Wijaya Karya itu kan utangnya gede-gede. Waskita sama Adikarya ya yang paling tinggi ya. Nah, jadi karena mereka punya tingkat utang tinggi, beban bunga naik, itu kan pasti akan jadi resiko tuh. Nah, jadi kalau sektor konstruksi ini masih agak berat nih kekhawatirannya buat dari sisi tapering itu tadi. Nah, jadi kurang begitu positif. Nah, cuman kalau kita lihat sektor yang bakal bagus sebenarnya ketika ada potensi kenaikan ini adalah salah satunya adalah perbankan sih Pak, kita lihat. Karena kejadian juga tuh ketika kita lihat tahun 1978-82, jasa keuangan sama perbankan positif. Kenapa? Karena si bank itu ketika misalnya ada kenaikan suku bunga, mereka tuh lebih cepat naikin suku bunganya Pak, suku bunga dasar kreditnya. Suku bunga dasar kreditnya mereka naikin. Nah, suku bunga depositonya mereka masih jaga. Nah, ibaratnya kan kayak ada profitabilitas yang meningkat gitu ya. Jadi istilahnya net interest margin deh Pak, kayak spreadnya tuh makin lebar. Jadi bakal bagus buat bank gitu. Jadi
translasinya itu sih ya, buat sektor perbankan kita suka. Nah, terus yang kita lihat sebenarnya masih bakal bagus nih ya sektor-sektornya buat di tahun ini. Ya, tadi kan itu ya yang diuntungin banget tuh sebenarnya perbankan. Cuman kalau beberapa sektor yang saya lihat bakal positif itu adalah kayak telekomunikasi sih. Telekomunikasi itu tuh sebenarnya kayak apa ya? eh, Tahun lalu itu kita lihat Telco nggak begitu bagus sebenarnya, sahamnya nggak begitu bagus. Kenapa? Walaupun ketika pandemi orang berpikirnya orang kan bakal konsum data dan lain-lain. Cuman sebenarnya permasalahan di sektor telekomunikasi itu adalah si kompetisinya itu tuh ketat banget tuh Pak Sian. Jadi ibaratnya kalau misalnya kita mungkin ada teman-teman gitu ya, maksudnya yang kayak apa merhatiin banget, misalnya kayak dulu kita beli 100.000 dapatnya berapa? Itu tuh sebenarnya kita dapat tuh makin murah, makin kayak datanya makin gede, duit yang kita spending tuh sebenarnya makin sedikit. Nah istilahnya kayak adanya namanya revenue per megabyte atau yield data istilahnya. Nah jadi kalau tren yield data di industri itu tuh bener-bener kayak trennya tuh turun terus. Jadi kompetisinya tuh ketat banget. Nah, cuman kalau kita lihat di kuartal 3 kemarin gitu ya, revenue per megabyte-nya ini emang agak sedikit turun ya, cuman nggak separah dulu-dulu gitu. Jadi intinya kayak dulu yang zaman-zamannya Telkom gitu ya, maksudnya mereka agresif banget menerapkan paket unlimited. Ternyata kalau kita lihat sekarang itu mereka udah kurangin tuh. Nah, jadi kita lihat telco tuh masih masih bakal bagus ya, apalagi sebenarnya ketika nanti ada Omikron dan lain-lain, ada potensi juga ada pembatasan sosial. Harusnya konsumsi data masih bakal bagus ya, apalagi kan kita lagi mau memasuki era 5G tuh. Kalau misalnya era 5G, download data makin cepat gitu ya, jadi kita bikin konten apa segala macam juga makin banyak, jadi telco masih menarik sih. Dua. Mungkin itu ya. Sama yang terakhir yang saya lumayan suka tuh adalah metal mining sih, Pak. Kayak contohnya nikel gitu ya. Walaupun Antam Inco lagi berapa hari ini lagi turun, cuman kalau ngomongin buat jangka panjangnya bakal bagus nih karena si nikel ini kan emang jadi istilahnya tuh apa kayak minyak buat sektor renewable energy. Nah, jadi kalau misalnya kayak nanti orang udah fokus ke ESG atau mereka udah fokus ke energi terbarukan, nikel itu tuh permintaannya bakal signifikan banget, Pak. Jadi menurut kita sih harusnya bakal bakal positif ya. Mungkin itu ya pasiennya. Oke, menarik. Eh, Berarti perbankan, telekomunikasi, dan meta mining itu akan apa ya? Salah satu mungkin yang masih diprediksikan akan bagus ya. Betul, Secara betul. IHSG total, Pak, itu kira-kira nanti sampai di akhir tahun akan bergerak mengikuti kira-kira range-nya berapa, Pak? Kalau di 2000 akhir tahun ya, akhir tahun itu kita ekspektasinya di 73 79 tuh, Pak, buat Sa- indeksnya. Sampai di Buat 2000. indeks sampai akhir tahun. Cuman ekspektasi saya sih di kuartal satu ini mungkin nggak kemana-mana dulu kali ya, belum agak ngegas ya. Mungkin akan lebih kelihatannya nanti di semester 2 Pak. Secara overall berarti akan mengalami kenaikan ya Pak ya. Artinya saham-saham sektor tertentu akan bagus dan kemudian secara reksadana juga akan sangat bagus sekali ya. Betul, 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 Pak. Benar-benar. Jadi kalau kita lihat sih masih masih bakal positif ya. Intinya sih sebenarnya indeks masih bakal positif tuh 7.379. Cuman volatilitasnya aja sih, Pak, yang sebenarnya akan sedikit meningkat ya. Nah, ini juga translasi juga benar tuh ke reksadana. Cuman agak hati-hatinya adalah kalau di tahun ini kita nggak terlalu menyarankan buat investor untuk pegang obligasi sih, Pak Sian ya. Kenapa? Karena ketika obligasi gini kan nature-nya kan ada istilahnya kita nggak dapat yang fix banget ya. Maksudnya kayak obligasi itu tuh bisa rugi juga secara capital loss maksudnya. Jadi sesimpel sebenarnya gini ya. Jadi kalau misalnya kita ngeliat obligasi itu kan ada dua, off the run sama on the run istilahnya. Jadi misalnya saya udah pegang obligasi nih. Saya pegang obligasi, dapat yieldnya berapa? Misalnya sekarang bunga setahunnya 6% misalnya. Nah, cuman kalau seandainya nanti kan ke depannya kan inflasi kan lagi tinggi, terus suku bunga kan bakal dinaikkan. Nah, kalau misalnya suku bunga dinaikkan, biasanya kan kayak pemain-pemain perusahaan korporasi ini yang ibaratnya mereka mau nerbitin obligasi, ini kan pasti bakal menyesuaikan sama inflasi sama tingkat suku bunga yang baru. Jadi biasanya kayak yield-nya itu akan lebih tinggi, Pak. Masih kuponnya pasti lebih tinggi. Nah, jadi bisa dibilang kan kayak permintaan obligasi buat yang dulu, yang kuponnya itu lebih rendah, nggak begitu menarik kan. Kalau ketika kita nggak begitu menarik, jadi transaksi mereka tuh bakal kayak turun, yieldnya bakal naik. Nah, jadi ekspektasi ketika misalnya ada kenaikan suku bunga atau inflasi, saya nggak terlalu sarankan sih sebenarnya pegang obligasi sih ya. Maksudnya
mungkin bisa buat diversifikasi aja, cuman bukan buat mendapatkan return gitu. Jadi obligasi. Nah, khususnya buat obligasi-obligasi yang jatuhnya tuh tenor panjang. Karena si tenor panjang ini biasanya mereka tuh lebih sensitif Pak terhadap kayak suku bunga. Jadi kalau dibandingkan obligasi yang 1 tahun sama 10 tahun, ketika suku bunga naik, mana nih yang ibaratnya harganya turunnya makin dalam, paling dalam adalah obligasi-obligasi yang 10 tahun. Karena istilahnya durasinya dia makin panjang, lebih sensitif ya orang-orang tuh ke situ. Nah, jadi itu sih yang agak-agak kita hindarin sih Pak. Cuman kalau reksadana saham harusnya sih masih bakal bagus ya, masih bakal bagus nih buat di tahun 2022. Harusnya sih masih bakal positif ya pasiennya. Oke, Pak Niko, untuk apa ya, di dunia ini kan sekarang berkembang pesat teknologi ya Pak ya, termasuk ada metaverse, kemudian secara digitalization itu banyak sekali. Bahkan beberapa waktu yang lalu saya mengikuti sebuah paparan dari Menteri BUMN, itu ada 3 yang menjadi concern ya. Salah satu adalah pasar internasional, mungkin perusahaan-perusahaan yang akan orientasinya ke ekspor, dan kemudian digitalization, yang ketiga itu kesehatan. Nah, khususnya di digitalization ini, metaverse, Bapak melihat seperti apa? Kalau teknologi ini kan volatilitasnya tinggi sekali, namun secara market cap di dunia ini masih didominasi oleh teknologi Pak, seperti Apple yang 2,5 triliun US dollar, Microsoft 2,2, Alphabet, Google itu 1,9, ya kemudian Amazon 1,7. Dari 10 perusahaan itu ada 8 perusahaan yang teknologi Pak. Itu bagaimana Bapak menggambarkan? Apalagi sekarang teknologi kan berkembang pesat, dan bahkan Pak, ini ada dana yang cukup besar di startup ya. Pemerintah lagi memikirkan ada 200 sampai 300 juta US dollar itu untuk membantu startup ini sehingga menjadi the next unicorn Pak. Bagaimana kaitannya dengan investasi saham di Indonesia Pak? Oke, mungkin gimana pertanyaannya buat sektor teknologi ya. Jadi sektor teknologi sih menurut kita apa ya? Sekarang kan somehow jadi disruption ya Pak ya. Maksudnya buat yang old economy jatuhnya. Kayak misalnya sesimpel kita melihat kayak bisnis apa retailers gitu ya. Jadi dulu pemain-pemain retailers kayak misalnya Mitra Adi Perkasa, S Hardware, Matahari, sekarang kedisrupt sama company-company e-commerce gitu ya. Ada Shopee, Tokopedia, kelihatan di situ kan revenue mereka turun. Pas pandemi revenue mereka turun, pemain e-commerce ini gross merchandise value atau total transaksinya itu bahkan meningkat Pak. Jadi itu kan disruption-nya tuh bener-bener kayak kelihatan banget ya. Jadi kita lihat sih sebenarnya ketika ada pandemi ini akselerasi tuh Pak buat yang kayak sektor teknologi. Apalagi kalau kita lihat maksudnya beberapa belakangan ini ya, maksudnya kan banyak banget company-company yang udah jadi kayak unicorn ya. Kayak contohnya terakhir ada Kopi Kenangan, itu kan juga. Habis itu sebelumnya ada yang kayak platform kayak Ruang Guru dan lain-lain. Nah, jadi tren-tren seperti itu sih menurut kita masih bakal ini banget ya, masih bakal positif. Jadi sektor teknologi ini selain diuntungkan sebenarnya mereka dari kayak point of view dari investornya ya, maksudnya investor behavior, consumer behavior kan berubah gitu ya. Yang dulu kita bisa belanja offline, itu belanja online. Dulu kita misalnya kayak ke bank gitu ya buat nabung, itu sekarang kayak kalau apa-apa transaksi sebenarnya kita bisa di mute minta. Dikit cek wifi. Wah, sampai cek wifi aneh suwi loh. Tolong di. Wah, tuh sampai kalau cek lihat dong tahu. Ya oke. Ya, jadi ketika misalnya ada yang e-commerce ini tadi, ya udah jadi benar-benar kayak disrupt behaviornya. Digital banking juga sama tuh Pak. Maksudnya tren-tren orang itu kan sekarang udah lebih ke arah digital semua ya. Jadi arahnya ke situ sih. Nah, udah kelihatan juga sih Pak sebenarnya ya. Maksudnya kalau kita ngomongin, saya ngeliatin nih Pak arus dana. Arus dana tuh menurut saya sih penting ya. Maksudnya biar ngelihat kayak alokasi investor tuh lagi suka kemana sih. Jadi kalau kita lihat ketika ada disruption seperti ini, itu kan saya waktu itu melihat data Pak. Jadi dari US, China. Jadi kalau misalnya kita bagi komposisi saham-saham di US, berdasarkan new economy, old economy sama sektor yang lain, itu tuh buat yang old economy itu porsinya makin lebar Pak.
sorry, new economy itu porsinya makin lebar. Kalau porsinya makin lebar, berarti kan kapitalisasi pasar mereka tuh makin besar. Berarti ibaratnya share price-nya itu naik signifikan atau ada liquidity ke situ. Di China juga sama gitu ya trennya ya. Nah, jadi kita lihat sih sebenarnya di era tahun 2022 ini buat sektor-sektor yang kayak teknologi itu masih bakal positif, Pak. Cuman ibaratnya gini ya, di Indo itu saya lihat tuh masih early banget, masih awal banget. Nah, mungkin kayak kita bisa zaman-zaman dulu kan company-company kayak Facebook, Google itu kan biasanya emang bisnis modelnya rata-rata banyak yang rugi ya. E-commerce pun di Indonesia juga rata-rata masih banyak yang rugi ya. Nah, jadi mereka belum bisa monetize. Nah, jadi itu tuh bakal kayak ceritanya sebenarnya panjang banget ya kalau buat ini. Nah, cuman karena Indo itu masih kayak early banget, jadi menurut saya sih masih kayak long way to go sih Pak ya, masih long way to go, masih lumayan panjang. Cuma menurut saya kalau kita ngomongin trennya 3 sampai 5 tahun ke depan tuh masih bakal positif. Jadi itu sih. Apalagi sebenarnya kalau kita lihat buat company-company yang kayak apa ya, maksudnya saya bandingin deh, apakah emang company-company kayak Amazon, Google itu apakah lebih didorong dari hype-nya aja atau emang fundamentalnya bagus sih? Kan itu kan jadi kayak pertanyaan juga gitu. Nah, cuman saya lihat nih ternyata ibaratnya mereka punya namanya return on investment gitu ya. Jadi company-company kayak Amazon, Google, Apple, Facebook, Microsoft itu mereka punya return on investment itu bisa sampai 27,8% rata-rata. Bahkan kayak misalnya Apple gitu return on investment-nya bisa 46,3%. Nah, company-company yang saya jadiin proxy buat old economies gitu ya, contohnya adalah kayak Coca-Cola, atau misalnya ada 3M, ada kayak Procter and Gamble, Caterpillar, itu industrial, ada Chevron buat energi, mereka return on investment-nya cuma 12,3%. Nah, jadi somehow kan saya lihat, oh ini kayaknya attractiveness-nya lebih ada di new economy nih, karena mereka udah investor flow-nya masih ke situ, terus habis itu mereka juga fundamentalnya positif gitu ya. Jadi itu sih. Cuman saya nggak bisa bilang kalau seandainya, Pak, berarti kita semua dananya harus taruhnya di yang new economy dong atau teknologi. Enggak juga. Karena sektor teknologi itu adalah kayak beresiko banget. Bisa dibilang kan kayak gimana caranya kita nge-forecast perusahaan yang rugi. Wah, itu susah banget. Saya pun pusing kepala ya, maksudnya buat kayak forecast itu. Karena kan itu bakal ngelihat kan bisnis modelnya gini ya, kan mereka ada dua intinya. Ada namanya itu customer lifetime value sama customer acquisition cost. Nah, jadi ketika mereka kayak company kayak contohnya Tokopedia gitu ya misalnya, oh transaksi mereka meningkat. Nah, cuman mereka belum bisa naikin tarif. Misalnya saya dulu gitu ya, kalau di belanja, kan saya misalnya belanja 1 juta, mereka misalnya bisa nge-charge-nya 3% gitu ya. Nah, jadi saya bayar 3% ke Tokopedia-nya. Nah, cuman kita tuh belum memasuki fase-fase yang kayak company-company di Amerika yang kayak contohnya Alibaba atau kayak kita lihat buat kayak Amazon, mereka tuh bisa charge sampai 30 sampai 50%. Nah, Indonesia tuh masih single digit. Nah, jadi mereka belum bisa melakukan monetisasi itu tadi. Nah, terus habis itu biar orang itu mau pakai aplikasinya kan Pak Sian ya, mereka kan biasanya butuh namanya customer acquisition cost gitu ya. Jadi ibaratnya mereka buat ajak orang pakai ininya kan kasih promo, kasih apa gitu ya. Jadi mereka tuh butuh kayak dana buat akuisisi customer. Nah, jadi itu sih yang bikin kenapa mereka masih rugi. Cuman ketika kayak si customernya ini udah pakai, mereka udah loyal, udah tergantung, mereka nggak butuh dana buat mengakuisisi customer sebesar dulu. Nah, jadi translasinya mereka kan pelan-pelan kan ruginya pastinya bisa makin kecil ya. Kayak gitu sih. Kayak contohnya Arto gitu ya. Arto kan dulu kayak kondisinya juga masih rugi gitu ya. Maksudnya mereka belum bisa monetize. Nah, cuman sekarang kelihatan nih mereka udah bisa salurin kayak kredit-kredit ke mereka punya ekosistem itu tadi. Jadi kayak dari dulunya rugi, sekarang tuh udah turn around jadi positif, Pak. Nah, jadi itu sih. Jadi sektor teknologi ini sih menurut saya sih buat jangka panjang ceritanya sih masih bakal menarik ya, Pak ya. Apalagi tadi tuh Pak Sian juga udah state juga tuh bahwa si pemerintah juga lumayan support tuh buat bantu UMKM, support kan mereka ada namanya Merah Putih Fund. Nah, jadi dengan adanya dana ini tadi, lalu dengan adanya support dari pemerintah, itu tuh bakal akselerasi tuh Pak bisnis-bisnis startup gitu ya. Karena kalau kita lihat sekarang kan ya, waduh, ketika pandemi Pak, banyak banget startup tuh yang ibaratnya, aduh saya tuh sampai pusing ya, maksudnya banyak banget. Kita lihat misalnya kayak contohnya di bisnis logistik gitu ya, misalnya ada kayak JNE, Antar Aja, mereka bisa ambil paket ke rumah, terintegrasi, ada yang ibaratnya model logistik yang kayak mereka sediain gudang, habis itu ada yang ibaratnya ada yang namanya sayur box gitu, yang ibaratnya kita bisa pesan langsung, mereka bypass, kita nggak usah beli di pasar. Wah banyak banget Pak, banyak banget sebenarnya teknologinya tuh makin bermunculan. Nah,
tahun lalu itu juga ketolongnya adalah ketika suku bunganya lagi rendah. Pemerintah juga bantu banget ya, maksudnya likuiditas dari dunia tuh lagi melimpah banget. Makanya kayak venture capital, private equity, mereka tuh banyak banget investasi tuh ke company-company kayak gini. Karena likuiditas itu lagi lumayan banjir. Nah, jadi itu sih. Jadi dengan adanya support pemerintah yang melalui Merah Putih Fund itu tadi, likuiditasnya juga masih lumayan terjaga gitu ya. Harusnya sih masih bakal positif ya, Pak Sian ya. Oke. Makanya kalau kita lihat company-company kayak apa ya, kayak Telkom, kenapa saya juga suka gitu ya. Contohnya buat kenapa saya suka sektor telco, khususnya misalnya Telkom gitu ya. Mereka kan ada investasi ya, venture capital itu melalui si MDI Ventures. Benar. Nah, jadi mereka tuh kayak invest di situ. Kalau seandainya si company yang mereka invest ini kayak valuasinya bisa terbang banget, mereka bisa IPO, si company-nya, si Telkomnya dapat untung. Cuman walaupun kalau seandainya kayak nggak terlalu signifikan gitu ya, mereka masih bisa ada sinergi bisnis nih Pak. Sebenarnya data centers-nya lah, atau mungkin artificial intelligence-nya lah. Jadi ada kayak sinergi bisnis di situ. Jadi sektor teknologi menurut saya sih menarik ya, Pak Sian ya. Oke. Nah, ini Pak, satu pertanyaan lagi sebelum kita memberikan tips untuk sahabat Tribuners. Strategi Pak untuk 2022 tadi Bapak ada cerita mengenai telekomunikasi, perbankan, metal mining, dan kemudian apakah sektor properti dan construction bagaimana Pak? Karena ini beberapa waktu lalu saya diskusi dengan presidennya Jababeka Residen Pak Suteja Darmono. Beliau mengatakan prospek untuk properti juga sangat bagus, yang menengah ya, yang menengah. Dan kemudian tetapi konsepnya harus green dan healthy ya, artinya segar, outdoor, dan kemudian dapat memiliki teknologi untuk mendukung supaya orang bisa mobile bekerja dimanapun berada. Bapak melihat sektor properti dan konstruksi seperti apa? Karena ada dua driver saya melihat itu pertumbuhan setelah pandemi ini, orang kemudian banyak dana juga yang investasi masuk di sektor properti, dan kemudian di konstruksi ada ibu kota baru yang belakang ini terus dibicarakan dan banyak dipromosikan ke luar negeri untuk ibu kota baru negara Indonesia. Silakan Pak. Oke, mungkin kita bakal bahas dulu sektor consumersnya ya, tadi ada sedikit pertanyaan consumersnya ya. Consumer di mana di tahun ini ya? Jadi ya mungkin sektor consumer tuh sektor yang defensif banget ya Pak Sian ya. Jadi benar-benar ketika ekonominya lagi turun, biasanya orang tuh banyak ambil tuh consumer gitu. Biasanya dia turun cuman lebih sedikit dibandingkan kayak sektor yang lain. Nah, cuman ketika ekonominya membaik, biasanya tuh investor tuh melakukan sektor rotasi. Mereka tuh cari saham-saham yang ibaratnya pertumbuhannya bakal kayak tinggi gitu ya. Istilahnya tuh cyclical stock Pak. Jadi sektor consumer sih menurut kita nggak terlalu menarik ya. Maksudnya belum begitu menarik ya. Kecuali mungkin misalnya tiba-tiba Omicron, ada Delta Cron, bikin kayak lockdown dan lain-lain. Itu kita bisa kayak konsumsi bisa diambil lagi. Cuman so far sih saya lihat arahnya sih perbaikan ekonominya masih bakal bagus. Jadi saya lebih sarankan kayak cyclical stock ya. Kelihatan sih sebenarnya kayak saham-saham kayak Unilever, ICBP, Indofood, Mayora, Roti yang consumer related itu nggak terlalu naik banyak ya. Maksudnya kalau kita lihat di tahun lalu. Jadi untuk properti Pak, properti? Kalau properti saya lihat gini sih Pak ya. Tahun lalu itu marketing sales buat pemain properti itu bagus Pak. Itu kayak di bulan September itu bisa sampai 87% ke mereka punya target. Karena apa? Pemerintah ini kan tahun lalu kan memberikan support ya, itu dalam bentuk kayak PPN buat yang rumah di bawah 2 miliar, itu 100% mereka masih bayar, 2-5 miliar, itu dikasih keringanan sampai 50%. Jadi dorong banget tuh Pak, pembelian rumah tuh signifikan banget. Kalau Pak Sian lihat kayak di sektor perbankan gitu ya, permintaan kredit buat apartemen sama rumah itu naiknya banget. Cuman kalau buat ruko agak turun, karena ya ruko kan orang kan sekarang udah kena online semua ya, jadi nggak mau banyak membangun ruko, jadi bagus banget. Cuman pertanyaannya cuma satu nih tahun ini, kalau pemerintah nggak kasih support yang dalam bentuk stimulus itu tadi, kira-kira seperti apa gitu? Karena kan kemarin wacananya belum diperpanjang ya, so far kan belum diperpanjang, belum ada ketok palu yang signifikan nih buat dari sisi pemangkasan PPN itu tadi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah sebenarnya gini, dari kenaikan suku bunga itu tadi Pak Sian gitu ya. Maksudnya apakah ketika ada kenaikan suku bunga, investor tuh jadi agak hati-hati nih kalau mereka mau konsumsi. Nah, jadi kan ibaratnya kan kayak properti ini kan lumayan mahal ya harganya ya gitu ya. Jadi apakah nanti tuh bakal mengurangi kayak permintaan mereka buat sektor properti. Nah, itu jadi concern juga.
Terus ketiga mungkin ini ya, saya sedikit apa ya, penasaran ya. Jadi saya waktu itu juga lihat nih, kok si properti ini kayak rumah meningkat sih ya signifikan ya. Cuman kok beda nih sama zaman-zamannya dulu tahun 2011 sama tahun 2012. Tahun 2011-2012 itu kan kayak istilahnya komoditi boom. Komoditi boom itu adalah misalnya waktu itu harga komoditasnya signifikan banget. Indonesia kan jualannya semuanya komoditas ya, maksudnya ada batu bara, Kalimantan, Sulawesi, batu bara, CPO, wah itu terbang banget semuanya. Nah, jadi ketika misalnya komoditasnya bagus, pemain-pemain yang udah pemain-pemain komoditas, yang punya tambang, yang punya kayak perkebunan kelapa sawit, untung beli rumah. Permintaan rumah tuh di situ signifikan banget, Pak. Banyak orang ini. Nah, cuman kenapa kok kita lihat misalnya di tahun ini ya, maksudnya harga komoditasnya kan bagus banget ya. Nah, cuman kalau misalnya kita lihat harga komoditas bagus, cuman orang tuh nggak menggelontorkan dana ke situ. Maksudnya adalah belanja modal. Tahun 2011 ketika misalnya harga komoditasnya bakal bagus, mereka ngeliatnya tuh sustain. Jadi waktu itu tuh capex Pak, belanja modal itu mereka signifikan banget. Mereka taruh, saya lihat tuh, oh capex mereka naik loh signifikan. Kayak bisa sekitar lebih dari 50%-an. Cuman ketika sekarang harga komoditasnya naik, orang itu malah nggak gelontorin dana ke situ ya. Loh, saya lihat kenapa? Apakah mereka nggak confidence nih sama bisnisnya? Jadi itu yang sebenarnya saya lihat agak beda nih cycle-nya sama zaman-zaman 2011 ya. Jadi translasi ke propertinya sih masih menurut saya sih kalau dibandingkan sektor yang lainnya Pak ya secara pribadi sih saya kayak kurang begitu positif sih. Mungkin itu. Konstruksi gimana konstruksi? Konstruksi itu gini sih, kalau saya sebenarnya terlalu banyak ekspektasi sih buat di sektor konstruksi nih Pak Syan. Karena sebenarnya gini ya, tahun lalu saya positif banget nih harusnya sama sektor konstruksi. Dari awal saya lihat positif banget. Kenapa? Karena anggaran pemerintah buat belanja negara itu naik dari 400 triliun jadi 410 triliun di APBN-nya. Wah, kuenya makin gede nih. Nah, cuman pas saya lihat data di lapangan ya ternyata kok nggak kayak gitu gitu. Ternyata pas mereka kan si pemain konstruksi ini kan dapat kontrak, mereka kerjain, mereka dapat pendapatan. Terus mereka kan punya target ya. Ternyata kontrak baru yang mereka catat, yang ibaratnya mereka dapat dari tender itu tadi, dibandingin sama mereka punya target, itu cuman nggak nyampe setengahnya Pak sampai bulan September kemarin. Saya lihat kok kayaknya tender kontrak dari pemerintahnya tuh nggak jalan gitu. Karena apa? Apa mungkin karena pandemi gitu ya? Mungkin mereka harus kayak offline, belum terbiasa. Nah kayak gitu sih sebenarnya. Nah tahun 2022 ini kayak gimana? Ekspektasinya emang sebenarnya itu bakal bagus ya, maksudnya bisa lebih jalan dan lain-lain. Cuman mungkin saya lebih agak hati-hati nih Pak. Saya lihat dulu kira-kira apakah kontrak barunya tuh trennya lumayan positif. Jadi mungkin itu sih sebenarnya. Terus yang saya lihat sih sebenarnya nanti kalau seandainya divestasinya ini bisa sukses gitu ya Pak. Kita tahu kan bahwa si pemain-pemain konstruksi ini kan lagi rajin divestasi jalan tol ya Pak. Intinya biar bikin neraca mereka makin sehat gitu ya. Nah kalau neraca mereka makin sehat sih saya sih lebih suka ya. Karena kan kita tahu utangnya kan lagi pada tinggi-tinggi. Nah, cuman kalau kita lihat nanti eksekusinya bagus, menurut saya sih kita bisa pelan-pelan ya ambil ke sektor konstruksi karena kayak contohnya waskita kan mereka punya 18 ruas jalan tol, mereka ada target bisa dapat dari situ 65 triliun gitu ya. Mereka ada rights issue juga buat memperkuat itu semua. Kalau itu bisa berhasil, eksekusinya bagus, mungkin saya bisa lebih pede. Cuma kalau so far sekarang ini kayaknya saya lebih lihat-lihat dulu deh Pak, kayaknya lebih wait and see dulu, takutnya kayak kejadian tahun lalu sih. Mungkin itu ya. Infrastruktur, consumer sama propertinya. Oke, baik Pak. Ini pertanyaan terakhir Pak. Tips untuk sahabat Tribuners supaya bisa cuan di 2022 ini Pak. Tipsnya summary-nya sedikit. Tadi Bapak ada cerita mungkin yang bagus itu perbankan, telekomunikasi, metal mining ya Pak ya. New economic juga secara growth-nya lebih bagus daripada old economic. Secara garis besar dalam 3 bulan secara overall kan 2022 ini IHSG juga bagus ya Pak ya, diperkirakan 7.300 dan kemudian dari segi reksadana juga akan bagus. Biasanya reksadana akan mengikuti kenaikan IHSG. Dari beberapa indikator-indikator ini tips Pak untuk supaya dalam 3 bulan ke depan ini sahabat Tribuners bisa ada gambaran tuh investasi Pak. Iya, 3 bulan. Kalau saya pribadi sih kalau 3 bulan saya nggak mau terlalu agresif dulu Pak taruh dananya ke saham ya. Karena saya bilang tadi tuh volatilitasnya masih lumayan tinggi. Jadi itu sih. Cuman kalau ngomongin buat kayak tips dalam jangka panjang ya, mungkin kalau kita ngomongin sampai akhir tahun 2022,
saya lebih sarankan tadi ya, maksudnya beberapa sektor itu kita bisa lebih lihat ya. Kayak contohnya saya rekomendasi perbankan, telekomunikasi, metal mining kayak nikel gitu ya, sama terakhir adalah sektor media. Jadi itu sih. Jadi mungkin tips cuannya adalah saham-saham yang saya rekomendasikan nih Pak. Iya. Atau mungkin Jadi ada beberapa nama Pak yang spesifik Pak? ya boleh. Kalau di perbankan sih kita suka BCA ya. BCA ini kan BCA. sebenarnya pemain yang ibaratnya tuh likuiditasnya paling kuat Pak. Mereka LDR-nya tuh sekarang lumayan rendah. Kalau nanti ada ekonominya bisa rebound signifikan, itu mereka ada dana buat salurin. BRI juga bagus. Kemarin kan mereka ada Yumi Holding ya. Mereka kan ada kayak Pegadaian sama PNM. Nah itu bakal memperkuat ke target lenders mereka tuh Pak. Ibaratnya target-target yang mereka bisa calonin jadi kredit itu bakal bagus banget. Terus habis itu ada Telkom ya. Telkom juga saya suka ya. Saya udah jelasin tadi kayak kompetisinya nggak terlalu parah. Terus kalau kita lihat sinergi mereka punya data bisnis data center itu juga lagi rame banget Pak sekarang. BNI juga kita suka sih ya. Maksudnya BNI ini kan saham yang paling murah di sektor perbankan ya. Maksudnya bukan di sektor perbankan. Paling murah di antara 4 bank besar. BRI, Bank Mandiri, BCA. Dia cuma 1 kali price to book value. Nah, karena isunya sebenarnya kayak permodalannya investor agak lihat kayak kurang kuat nih. Cuman kemarin mereka kan mau ada rights issue. Rights issue itu bakal bagus, perkuat permodalan. Kemarin mereka juga baru nerbitin subordinated bonds Pak 600 juta US dollar. Nah, itu bakal bantu banget tuh permodalan itu tadi. Jadi harusnya bakal bagus. Tower juga kita suka ya, sektor kayak menara ya. Karena sektor menara ini kan proxy buat telekomunikasi ya. Apalagi dengan adanya 5G, kan kalau misalnya 5G itu kan kayak orang lebih butuh lebih rapat nih Pak, BTS-nya namanya, Base Transfer Station. Nah, jadi permintaan menara tuh bakal lebih bagus harusnya. Apalagi kalau kita lihat kan arah pertumbuhannya lebih keluar Jawa gitu ya. Jadi permintaan sih masih bakal bagus nih buat sektor-sektor menara. Dan tower tuh kayak neracanya paling kuat di sektor menara sih. Jadi kita suka. Antam saya suka sih, masih suka buat jangka panjang. Kenapa? Karena tahun 2000 saya lupa tahun ini 2023 apa 2022 ya, intinya mereka tuh ada kayak smelter ferronickel gitu ya. Maksudnya smelter ferronickel itu kan dulu kan Antam banyak jualannya misalnya biji nikel ya. Kalau masalah pakai smelter mereka jual ferronickel itu kan kadarnya lebih tinggi. Kalau kadar lebih tinggi harganya lebih mahal. Nah jadi mereka tuh lebih lebih diuntungkan tuh Pak. Nah jadi kalau itu jadi itu bakal positif. Apalagi nanti sampai misalnya 2024 2025. Jadi si pemerintah kan nggak mau tuh kita jualan cuma nickel pig iron sama ferronickel. Cuman kalau bisa tuh ibaratnya bisa ambil yang kayak MHP sama MSP yang ibaratnya buat bahan baku baterai listrik. Nah jualannya itu tuh bakal kelihatan tuh nanti tahun 2024 2025 sih. Jadi pas smelternya itu jadi bakal bagus nih karena nikel ini tuh ceritanya masih bakal bagus banget sih Pak di global. Apalagi kalau misalnya teman-teman ngeliatin kayak pertemuan COP26 di Glasgow sama G20, mereka tuh fokus banget Pak sama ibaratnya ke renewable energy itu tadi. Nah jadi komitmennya saya lihat dijaga sih. Pegas masih bakal bagus juga. Pegas kan ibaratnya kan secara orang kan sekarang lagi agak hati-hati sama ESG ya Pak ya. Environmental, Benar. social, sama governance. Jadi mereka agak meninggalkan sektor-sektor yang fossil fuel kayak batu bara. Pigas ini kan sebenarnya kalau gas dibandingkan oil sama batu bara, dia kan waste-nya sebenarnya tuh lebih kecil ya. Maksudnya kayak ya demand-nya so far harusnya masih bakal bagus gitu ya. Jadi Pigas bakal bagus. Media saya suka Surya Citra ya. Surya Citra tuh kayak apa ya? Positifnya kemarin tuh baru ada masuk Affinity Investment buat investasi di Video Plus. Nah, Video Plus itu bisnis modelnya kayak Netflix, Pak. Jadi bisa dimonetize. Apalagi kan kalau orang Indonesia kan masih banyak suka kayak konten-konten lokal gitu ya. Jadi pemain luar tuh agak susah masuk ke dalam. Nah, jadi si SCMA ini bisa monetize tuh dari konten-kontennya itu tadi. Plantation kayak Astra Glostari juga menurut saya sih masih bakal bagus ya. Maksudnya masih bakal puas nih Plantation. Cuman sih sebenarnya kalau komoditi agak hati-hatinya ekspektasi kita buat komoditas tuh sebenarnya bakal turun nih di tahun 2022 karena permasalahan bottleneck dari sisi supply chain-nya harusnya udah lumayan teratasi ya. Karena kan tahun lalu itu kayak bottleneck-nya kayak contohnya di batu bara itu ada banjir, ada larangan impor ke Australia, kapal-kapal juga banyak yang nyangkut gitu ya. Nah, jadi itu. Cuman Ali sih harusnya masih bakal positif nih karena kan dia juga pemerintah kan arahnya kalau kita lihat statement Biden kemarin mereka udah mempertimbangkan biodiesel itu buat jadi kayak alternatif buat renewable energy itu tadi ya. Jadi harusnya sih tren ini juga bakal positif sih, dia diuntungkan dari situ. Karena terus habis itu sama ini sama Era Jaya itu bisnisnya Foles ya, maksudnya
ketika ada aktivitas ekonomi rebound, demand buat kayak smartphone kan bakal meningkat signifikan. Apalagi ketika zaman-zaman sekarang nih Pak Sian ya, maksudnya kan tahun lalu kan ibaratnya harga antara yang official sama black market tuh gede banget Pak gapnya. Orang tuh lebih prefer black market. Cuman pas regulasi IMEI diterapkan, harganya itu makin kecil. Orang tuh lebih prefer buat official store. Demand yang buat kayak black marketnya tuh jadi turun. Nah, menurut saya dengan ada regulasi ini, IMEI ini buat official store Kera tuh bakal bagus sih. Mungkin itu sih ya kalau buat stock picknya ya, Pak. Baik, terima kasih Pak Nico Lawrence. Salam cuan untuk sahabat Tribun dan semuanya. Ada BCA, BRI, Telkom, BNI, Tower, Antam, Pega, Surya Citra, AALI, dan kemudian Era Jaya yang direkomendasi oleh Pak Nico Lawrence ya. Semoga 2022 ini semakin baik, semakin sejahtera bagi kita semuanya, semakin sehat tentunya untuk bagi kita semuanya. Sekali lagi terima kasih Pak Nico Lawrence sudah sharing ke sahabat Tribunas untuk cerita tentang investasi saham di 2022. Indikatornya dari kesimpulannya indikatornya akan memberikan dampak yang baik bagi kita semua. Namun hati-hati ya, bagi sahabat Tribuners yang tidak mengikuti dari awal, silakan melihat videonya kembali ulang di Facebook Live Tribun Medan, dan salam cuan untuk kita semuanya. Pak Niko, ada yang mau disampaikan untuk sahabat Tribuners? Silakan. Ya. Ya, mungkin intinya itu tadi ya. Jadi kalau dari kita sih sebenarnya nggak usah takut investasi buat di tahun 2022. Indonesia tuh bakal lebih kuat posisinya dibandingkan tahun lalu dan dibandingkan negara yang lain. Jadi nggak usah takut. Cuma tetap ya agak hati-hatinya, volatilitas itu masih tetap tinggi nih Pak buat jangka pendek gitu ya. Jadi menurut kita lebih hati-hati. Nah jadi mungkin itu ya. Mungkin tetap sehat selalu buat teman-teman Tribuners Medan semuanya, dan salam cuan. Salam cuan. Terima kasih Pak Nico Lawrence. Terima kasih sahabat Tribun dan semuanya. Terima kasih Pak.